Ada yang harus disambung lagi, tapi bukan hubungan tali percintaan kita. Siap dengan penjelasan settingan dasar untuk mode MP bagian kedua? Jika siap, baiklah, oke let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Kalian yang termanis. Setelah kemarin, saya menjelaskan settingan dasar bagian satu ini. Kali ini, saya akan melanjutkan kembali, menjelaskan settingan dasar mode MP, bagian kedua. Saya hanya menjelaskan, dan tidak akan merekomendasikan apapun, untuk kalian semua. Dan pasti setiap orang memiliki tipsnya tersendiri, dan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi, inilah penjelasan ala Zero-san. Dan mari, kita bahas lebih ke bawah lagi, dan untuk nomor damage ini, jika diaktifkan, maka akan seperti ini. Jika nomor damage aktif, sewaktu menembak musuh, maka akan ada tampilan angka-angka yang keluar dari badan musuh seperti ini. Dan jika nomor damage di-off-kan, akan jadi seperti ini. Jika off, ketika menembak musuh, angka-angka tadi tidak akan muncul lagi, dan akan seperti biasa saja. Nomor damage ini hanya untuk menampilkan angka dari kerusakan musuh saja yang ditembak oleh senjata kita, dan saya pribadi lebih suka ini di-off-kan. Dan untuk tingkat transparan, nomor damage ini hanya untuk memperjelas tampilan angka-angka yang keluar tadi. Semakin tinggi tampilan, maka akan semakin terlihat jelas, dan begitu pun sebaliknya. Lalu untuk ADS, ada 4 pilihan ADS di sini. Jadi, seperti ini penjelasannya, dimulai dari tap dan tahan untuk ADS, maka akan seperti ini. Ketika akan ADS atau nyekop, di sini, kalian harus tap tekan tombol scope, lalu, ditahan terus tombol scope ini, agar kita bisa terus nyekop seperti ini. Tahan terus tombol scope, selama kalian ingin membidik musuh dengan scope, dan lepas tombol scope, jika ingin melepasnya. Jika kalian memakai tab dan tahan untuk ADS ini, saran saya, harus diaktifkan juga, tombol rotasi untuk ADS ini, agar tombol scope ini bisa digeserkan atau mengarahkan sewaktu tahan tombol scope. Lalu, tab untuk ADS, jika pilih ini, maka akan seperti ini. Di saat akan gunakan scope, di sini, hanya perlu tekan tombol scope saja seperti biasa, dan tekan lagi untuk melepaskannya. Lalu, hybrid ADS, jika pilih ini, maka akan jadi seperti ini, perhatikan. Pertama, jika ingin scope, cukup tekan tombol scope sekali, lalu, tekan tombol scope lagi, untuk melepaskan. Kedua, jika ingin scope, tekan lalu tahan, tombol scope ini, selama kalian ingin nyekop, lalu, lepaskan tombol scope, jika ingin melepasnya. Sebenarnya, hybrid ADS ini, gabungan dari mode 2 scope yang disatukan, dari tab dan tahan untuk ADS, dan tab untuk ADS. Dan, jika kalian memilih tab 2 kali untuk ADS, maka akan jadi seperti ini, perhatikan. Jika pilih ini, maka tombol scope tidak ada, akan hilang seperti ini. Dan jika ingin scope manual, kalian cukup tekan 2 kali di sisi layar ini, cukup tekan 2 kali, lalu kalian akan scope seperti ini. Untuk melepasnya, tekan 2 kali lagi seperti tadi.
Jadi, ini terserah kalian, ingin gunakan mode ADS seperti apa, dan saya sendiri, lebih suka, gunakan tab untuk ADS ini. Lalu, tampilkan tombol tembak kiri, dan, jika kita aktifkan, maka, akan seperti ini, perhatikan. Jika diaktifkan, tombol tembak bagian kiri ini, akan selalu terlihat seperti ini, tombol kiri, akan terus ada. Tombol kiri aja, selalu ada. Masa, si dia selalu tidak pernah ada, untuk kamu. Lalu, jika pilih ketika M, maka, akan seperti ini. Jika pilih ketika M, maka, tombol tembak kiri, akan hilang, dan tombol tembak kiri, akan ada, atau terlihat, ketika kalian sedang M, atau, sedang scope. Tombol tembak kiri, akan terlihat, ketika kalian, sedang lakukan scope, seperti ini. Dan, jika tombol tembak kiri, kita off-kan. Jika di-off-kan, maka, tombol tembak kiri ini, akan hilang seperti ini, atau, tidak ada lagi, tombol tembak kiri. Dan saya pribadi, lebih suka, tombol tembak kiri, ketika M. Lalu, sliding saat berlari. Jika memilih tab jongkok ketika berlari, nantinya, akan seperti ini. Di saat sedang berlari, dan ingin lakukan slide, kalian, cukup tap, atau tekan satu kali, tombol jongkok ini. Dan, jika pilih tahan jongkok ketika berlari, jadinya, akan seperti ini, perhatikan. Ketika sedang berlari, dan ingin slide, di sini, kalian harus menahan tombol jongkok ini, tahan tombol jongkok, sampai slide. Jika tekan tombol jongkok, hanya satu kali saja, maka, hanya akan jadi posisi jongkok saja seperti ini. Jadi, jika ingin slide ketika berlari, untuk mode tahan jongkok ketika berlari ini, cukup tahan tombol jongkok, sampai kalian lakukan slide. Jadi, ini terserah kalian, ingin gunakan yang mana, silahkan, coba satu persatu. Lalu, selalu berlari. Dan saran saya, ini kalian aktifkan saja, agar selalu cepat berlari, karena untuk bermain mode MP ini, harus serba cepat. Jika di-off-kan, kalian, harus atur lagi, sensitivitas ini, dan, ini akan sangat panjang, jika saya jelaskan. Jadi, selalu berlari diaktifkan, adalah pilihan yang tepat, dan terbaik. Tepat dan terbaik, seperti, ketika kamu, memilih diriku. Lalu, kita ke gyroscope. Jika ini diaktifkan, ini yang terjadi. Jika aktif, kamera di dalam game seperti ini, akan selalu bergerak-gerak seperti ini, mengikuti arah tangan kita di saat memegang device. Lalu, ketika M, jika ini kita aktifkan, ini yang akan terjadi. Jika aktif, gyro tidak akan bekerja, jika kamera seperti ini. Tapi, gyroscope hanya akan bekerja, jika kita, sedang melakukan M, dan akan berfungsi ketika ADS, atau sedang scope seperti ini. Lalu, invert horizontal gyroscope, jika ini kita aktifkan, akan seperti ini jadinya, perhatikan. Jika aktif, ketika device, atau perangkat kalian, digerakkan ke kanan, maka, layar kamera di game, akan bergerak ke kiri seperti ini.
Begitupun sebaliknya, jika device digerakkan ke kiri, maka kamera akan bergerak ke kanan. Dan, jika invert vertical gyroscope ini kita aktifkan, maka akan jadi seperti ini. Jika aktif, ketika device atau perangkat digerakkan ke bawah, maka kamera akan bergerak ke atas, seperti ini. Lalu, jika device kita gerakkan ke atas, maka kamera akan bergerak ke bawah, seperti ini. Jadi, horizontal dan vertical gyroscope ini hanya untuk arah menjadi berbeda saja. Jika arah device ke kiri, maka arah kamera ke kanan, dan jika device ke bawah, maka arah kamera ke atas. Dan, karena saya bukan pengguna gyroscope, jadi ini saya off-kan. Lalu, view angle hanya FPP. Ini untuk jarak pandangan kita di dalam game, dan jika tetap pilih standar, hanya di 50-an seperti ini. Jarak pandangan akan seperti ini, terlihat lebih dekat dan terlihat sempit. Tapi, jika kita tinggikan angkanya menjadi full atau max, maka ini yang akan terjadi, perhatikan. Jika max, maka tampilan jarak pandang akan jadi seperti ini, menjadi lebih luas dan terlihat jauh. Jika dibandingkan dengan standar, jelas, dengan jarak pandang yang full seperti ini, di sini, kita bisa melihat jika ada musuh di samping dan atas. Jangankan musuh, jika di sini ada gebetan sedang berdiri pun, pasti akan terlihat jelas, walaupun kamu tidak pernah terlihat oleh si dia. Anjing, kurang ajar sih nya. Dan ini perbandingan view angle, ketika standar, dan full, atau max, perhatikan. Lalu, FOV FPP ini, mungkin bagi sebagian orang, akan terlihat sama saja, mau disetting dikecilkan, ataupun ditinggikan angka ini. Perhatikan ini, jika FOV ini dikecilkan, atau tidak digunakan, maka akan jadi seperti ini, perhatikan. Perhatikan bentuk senjata ini, jika FOV FPP dikecilkan, maka bentuk senjata akan terlihat pendek seperti ini. Dan, jika angka dari FOV FPP ini kita fullkan, atau max, maka akan seperti ini, perhatikan. Jika di-fullkan, tampilan dari senjata ini akan berubah, menjadi terlihat hampir full panjang, atau terlihat lebih condong ke depan, jadi, semua bagian senjata hampir terlihat. Dan ini perbandingannya, perhatikan. Jadi, FOV FPP ini hanya untuk tampilan senjata yang kalian pegang saja ketika bermain. Lalu, untuk setelan penanda ini, untuk setting penanda objektif dan item ini. Dan untuk scale, ini untuk atur besar dan kecilnya penanda di saat kita sedang bermain hardpoint, domination, dan lain-lain. Dan untuk opacity, ini untuk tampilan penanda objektif dan item, untuk terlihat lebih jelas, ataupun memudar. Dan saran saya, untuk penanda ini, biarkan di max saja, agar lebih memudahkan kita di saat bermain, jadi tidak perlu dikecilkan, ataupun dipudarkan. Tapi, jika kamu ingin kecilkan dan pudarkan, silahkan saja, asal jangan kecilkan dan pudarkan cintamu untukku.
Anja. Lalu, untuk minimap setting, dan untuk scale ini, sama seperti tadi. Ini untuk memperbesar, atau memperkecil ukuran saja, dan jika kita kecilkan. Jika dikecilkan, maka, minimap ini akan menjadi seperti ini ukurannya. Dan, jika scale kita fullkan, atau kita buat max, maka, akan jadi seperti ini. Jika max, tampilan minimap, akan menjadi sangat besar seperti ini. Jadi, ini hanya untuk besarkan, dan kecilkan ukuran minimap saja, dan ini terserah kalian, ingin scale berapa. Saya pribadi, lebih suka scale di 80. Untuk opacity, ini untuk tampilan minimap, ingin lebih jelas, atau memudar saja. Dan, untuk setting minimap ini, kalian pun dapat melakukannya di custom layout ini. Lalu, map zoom ini, untuk dekatkan dan jauhkan ukuran lokasi peta, di minimap seperti ini. Dan icon zoom ini, untuk besarkan, dan kecilkan, icon kita, atau tanda kita di minimap ini. Perhatikan. Lalu, minimap rotation ini, jika diaktifkan, maka, akan seperti ini. Jika aktif, lokasi di minimap, akan ikut bergerak juga, mengikuti arah kita seperti ini. Dan, jika di-off-kan, akan jadi seperti ini, perhatikan. Jika off, maka, lokasi di map, akan diam seperti ini. Tapi, akan tetap mengikuti arah tanda kita. Lalu, callouts, dan ini, untuk info area yang kita lewati. Ketika bermain, jika kita aktifkan, maka, akan seperti ini. Perhatikan, di sini, setiap tempat yang kita lewati, akan muncul info, nama tempat tersebut di bawah minimap seperti ini. Lalu, jika kita off-kan, maka, akan jadi seperti ini. Jika off, nama info setiap tempat yang kita lewati, akan hilang seperti ini. Lalu, player in the center, settingan ini, untuk tanda kita di minimap seperti ini, dan, jika kita aktifkan, maka, akan seperti ini. Jika aktif, tanda kita di minimap, akan tepat, berada di tengah-tengah map, seperti ini. Dan, jika player in the center kita off-kan, maka, akan jadi seperti ini. Jika off, tanda kita di map, akan berada di samping, dan akan selalu berpindah-pindah posisi, mengikuti arah gerakan kita. Lalu, tap dan tahan untuk full map. Jika ini di-off-kan, maka, akan seperti ini. Jika off, di saat ingin buka minimap,
di sini, hanya tap atau tekan minimap seperti biasa saja. Dan, jika ingin menutup minimap, cukup tekan ini seperti biasa. Dan, jika ini kita aktifkan, maka, akan seperti ini, perhatikan. Jika aktif, ketika akan buka minimap, di sini, kalian harus tap lalu tahan minimap, selama yang kalian inginkan. Tap, lalu tahan minimap. Dan, untuk menutup minimap, tinggal lepaskan minimap yang ditahan ini. Jika di tap sebentar, seperti biasa, minimap ini hanya akan seperti ini jadinya. Jadi, jika ini aktif, tap, lalu tahan minimap selama yang kalian inginkan. Silakan kalian coba sendiri, dan siapa tahu, ada yang cocok dengan kalian, dan, semoga tidak bertanya-tanya lagi, ini untuk apa, itu untuk apa. Dan kamu, semoga untuk aku. Baiklah, sudah terlalu panjang, saya menjelaskan untuk settingan mode MP ini, dari bagian 1, sampai bagian 2 ini. Itulah penjelasan kali ini, dari saya. Sampai jumpa, sekian, dan terima kasih.